semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Bruginting dengan NIM 01191010. Di sini saya akan membahas proses PC berantai pada PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan mengenai PLTN, kita harus mengetahui gambaran PLTN itu seperti apa. Nah, di sini saya sudah memiliki dua buah gambar. Nah, saya memiliki perbandingan dua buah gambar yang dimana yaitu pembangkit listrik tenaga uap dengan pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, jadi seperti inilah gambarannya nanti supaya kita bisa memahami bagaimana jelas mengenai PLTN tersebut. Nah, pembangkit listrik tenaga uap menggunakan bahan bakar fosil sebagai bahan bakarnya, yang dimana menggunakan boiler, dimana batu bara, minyak bumi, gas alam itu sebagai bahan bakarnya, sedangkan PLTN itu menggunakan reaktor dan reaksi fusi uranium sebagai bahan bakarnya. Nah, dimana nantinya di sini akan menghasilkan uap air. Nah, sementara di PLTN, uap air tersebut akan dialiri di dalam pipa dan dipompa ke dalam kondensator atau saluran pembuangan. Di sini ada saluran pembuangan air pendingin dari air laut ya. Nah, yang dimana nanti akan mengubah menjadi uap air. Nah, uap air tersebut ini akan dialirkan ke turbin sehingga turbin dapat menggerakkan si generator. Nah, begitu juga dengan si PLTU. Nah, jadi adapun yang saya mau bahas di sini, yang pertama itu mengenai poin pertama itu mengenai pengertian PLTN. Nah, apa itu PLTN? Kegunaan PLTN itu sendiri bagaimana? Dan yang kedua, ini bagaimana prinsip PLTN tersebut. Nah, di sini menjelaskan bagaimana prinsip kerja si PLTN tersebut. Nah, dan pada poin ketiga, di mana di sini membahas tentang reaksi berantai. Nah, di sini saya menjelaskan reaksi PC dan reaksi fusi. Nah, dan pada poin yang keempat, di sini saya akan membahas kesimpulan yang nantinya sebagai yang dimana nanti intinya sebagai pembahasan mengenai PLTN. Nah, jadi apa yang didapatkan dari pembahasan PLTN tersebut. Nah, mungkin itu saja untuk poin pembahasannya. Selanjutnya kita masuk ke dalam poin pertama, yaitu pengertian PLTN. Apa sih pengertian PLTN tersebut? Nah, di mana pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN adalah pembangkit daya termal yang menggunakan satu atau beberapa reaktor nuklir sebagai sumber panasnya. Prinsip kerja hampir sama dengan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU yang menggunakan uap bertekanan tinggi untuk memutar turbin. Nah, putaran turbin inilah yang diubah menjadi energi listrik. Pembedanya adalah sumber panas yang digunakan, di mana PLTN menggunakan uranium. Nah, sebelum memasuki keuntungan dan kerugian PLTN dan keuntungannya, nah tentunya kita sudah membahas tentang apa sih perbedaan PLTN dan PLTU ya. Dimana tadi yang menjadi sumber pembedanya itu ada di bahan bakar dan sumber penggeraknya, dimana si PLTN menggunakan difusi fisi uranium, sedangkan PLTU menggunakan bahan bakar fosil di dalam boiler, sedangkan si uranium di dalam reaktor. Jadi keuntungan dalam pemakaian PLTN itu yang pertama tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca. Sedangkan
Yang kedua, hanya sedikit menghasilkan limbah padat. Dan yang ketiga, tidak mencemari udara karena tidak menghasilkan gas berbahaya seperti karbon monoksida, sulfur dioksida, merkuri, nitrogen oksida, partikulat, dan asam kompound kimia lainnya. Nah, biaya bahan bakarnya sendiri rendah menggunakan baterai nuklir. Ketersediaan bahan bakar yang sangat melimpah pastinya. Dan sementara itu kita akan membahas tentang kerugian PLTN, di mana adalah resiko dari kecelakaan nuklir yang masih cukup tinggi dan limbah nuklir yang cukup tinggi, yaitu limbah radioaktif tingkat tinggi yang dapat bertahan hingga ribuan tahun, salah satunya. Nah, jadi kita masuk ke dua, bagaimana prinsip PLTN tersebut. Nah, jadi di sini saya sudah membuatkan grafik skema bagaimana prinsip kerja reaktor nuklir thermal. Nah, di sini kita memiliki bahan bakar yaitu uranium. Nah, di mana uranium oksida ini sebagai panas dari bahan bakar yang dipanaskan di dalam reaktor. Nah, kemudian di mana air pendingin akan mengaliri pipa bahan bakar. Nah, si uranium tersebut sebagai bahan bakar akan dialiri air pendingin, yang dimana di dalam pipa tersebut akan menghasilkan uap. Nah, tentunya air tersebut akan menjadi uap yang disimpan di dalam drum uap. Nah, uap tersebut akan dialihkan ke dalam turbin. Nah, di turbin tersebut inilah yang akan menggerakkan si generator listrik tersebut untuk menghasilkan energi listrik. Nah, perlu kita ketahui energi kinetik neutron itu sebesar 0,025 elektron valensi, sedangkan daya dari keluaran RBMK-nya 5 MWe. Dan yang ketiga, tipe RBMK 1000 dengan 1 loop. Dan yang terakhir, control root terbuat dari campuran boron dengan grafit. Nah, jadi prinsip kerja PLTN tersebut, yang pertama, prinsip kerja PLTN hampir mirip dengan cara kerja pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU berbahan bakar fosil lainnya. Jika PLTU menggunakan boiler untuk menghasilkan energi panasnya, sementara PLTN menggantikan energi menggunakan reaktor nuklir. Nah, sedangkan si PLTN ini juga memiliki prinsip kerja yang sama, yaitu di dalam reaktor terjadi reaksi fisi bahan bakar uranium sehingga menghasilkan energi panas. Kemudian air di dalam reaktor dididihkan. Nah, energi kinetik uap air yang dapat digunakan untuk memutar turbin sehingga menghasilkan listrik untuk diteruskan ke jaringan transmisi. Nah, di sini saya mempunyai reaksi fisi uranium. Nah, karena kita menggunakan PLTN, tentunya uranium sebagai bahan bakarnya yang akan diproses di dalam reaktor. Nah, perlu diketahui bahwa reaksi fisi bisa terjadi di setiap inti atom dari suatu unsur tanpa terkecuali. Namun, reaksi fisi yang paling mudah terjadi adalah reaksi pada inti atom uranium. Uranium pun sama halnya, yang paling mudah terjadi reaksi adalah uranium 235, sedangkan uranium 238 memerlukan energi yang lebih besar agar dapat menjadi reaksi fisi ini. Nah, di sini kita sudah mempunyai atom dari si uranium tersebut. Nah, uranium 235 memiliki jumlah proton 92 dan jumlah neutron 143, jumlah inti 235 dengan ketersediaan 0,7200%. Nah, tentunya uranium 238 memerlukan energi yang lebih besar agar dapat terjadi reaksi fisi. Nah, seperti inilah gambaran reaksi fisi uranium. Nah, dalam poin ketiga kita akan membahas reaksi berantai. Nah, mengapa sih kita perlu membahas reaksi berantai? Nah, reaksi berantai itu adalah proses pemisahan inti atom yang besar diubah menjadi
fisi. Lebih singkatnya seperti itu. Nah, jadi saya akan menjelaskan. Nah, dalam step pertama, reaksi fisi terjadi saat neutron menubruk uranium 235, dan saat itu pula atom uranium akan terbagi menjadi dua buah atom Kr dan Br. Saat terjadi reaksi fisi juga akan dihasilkan energi panas yang sangat besar. Nah, dalam aplikasi di PLTN, energi hasil reaksi fisi ini dijadikan sumber panas untuk menghasilkan uap air. Nah, sementara uap air yang dihasilkan digunakan untuk memutar turbin dan membuat generator menghasilkan listrik. Nah, di step kedua, pada saat uranium 235 ditumbuk oleh neutron, akan muncul juga 2-3 neutron baru. Kemudian neutron ini akan menubruk lagi menjadi uranium 235 lainnya, dan muncul lagi 2-3 neutron baru lagi. Reaksi seperti ini akan terus terjadi menerus secara perlahan di dalam reaktor nuklir. Nah, dan yang terakhir, neutron yang terjadi akibat reaksi fisi sebenarnya bergerak terlalu cepat, sehingga untuk menghasilkan reaksi fisi yang terjadi secara berantai, kecepatan neutron ini harus direndam dengan menggunakan suatu media khusus. Ada berbagai macam media yang digunakan sampai saat ini, antara lain air ringan atau tawar ya, air berat ataupun grafit. Nah, secara umum kebanyakan teknologi PLTN di dunia menggunakan air ringan, yaitu light water reactor atau LWR. Nah, seperti inilah proses terjadinya reaksi fisi. Nah, reaksi fisi ini kan berkaitan dengan reaksi berantai ya. Nah, di mana si atom uranium 235 ini memiliki kecepatan yang stabil. Nah, di mana U235 ini akan menjadi neutron, di mana akan membelah menjadi dua, yaitu Kr dan Ba. Nah, di Kr dan Ba ini terus akan membelah lagi untuk menjadi sebuah reaksi fisi. Beginilah gambaran dari proses terjadinya reaksi fisi tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis PLTN atau pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, tentunya jenis PLTN ini sangat banyak jenisnya. Yang pertama, salah satunya ada Pressured Water Reactor atau PWR. Nah, PWR adalah jenis reaktor daya nuklir yang menggunakan air ringan biasa sebagai pendingin maupun moderator neutron. Dan yang kedua ada Boiling Water Reactor. Nah, di mana reaktor jenis BWR merupakan rancangan reaktor jenis air mendidih. Nah, sedangkan yang ketiga ada reaktor berpendingin gas. Nah, di mana gas CO2 disirkulasikan ke dalam bahan bakar reaktor yang juga berfungsi sebagai pendingin. Nah, dan yang terakhir ada tadi reaktor bias cepat ya, yang dimana bahan bakarnya menggunakan plutonium dan dikelilingi oleh uranium. Nah, dan pada poin keempat kita akan membahas kesimpulan. Nah, jadi di dalam kesimpulannya adalah untuk mengantisipasi gerakan anti nuklir ini menjadi lebih luas, pemerintah perlu melakukan beberapa langkah, antara lainnya yang satu, di mana itu memberikan pemahaman kepada seluruh elemen masyarakat mengenai karakteristik radiasi nuklir, manfaat dalam pemenuhan kebutuhan energi, dan pentingnya bagi masyarakat sehingga masyarakat mengetahui secara benar keberadaan PLTN. Nah, dan yang terakhir, meluruskan pernyataan-pernyataan yang bertolak belakang dengan kenyataan mengenai nuklir untuk tujuan damai nuklir for peace. Bagi yang anti nuklir akan selalu memberikan propaganda kepada masyarakat akan dampak negatif nuklir dan bukan lagi dari sisi positifnya. Nah, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih setelah menonton video dan membaca ataupun menyimak video edukasi pembelajaran PLTN tersebut. Saya Jessica Bruginting. Sekali lagi saya ucapkan bila ada kesalahan kata, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.